Kenapa ya Pak, di Indonesia banyak peninggalan bangsa Belanda? Emangnya mereka datang ke sini kapan ya? Tuh jadi bingung. Tidak usah bingung. Hari ini kalian akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia bersama saya, Bapak Doni Permana. Anak-anakku yang hebat dimanapun kalian berada, hari ini kalian akan belajar materi tentang pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara. Setelah pelajaran hari ini, kalian akan menguasai rute dan tokoh-tokoh pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara. Mau tahu seperti apa keseruannya? Mari kita simak pembelajarannya. Check it out. Belanda adalah negara yang terletak di benua Eropa. Benua Eropa merupakan sebuah benua yang dibatasi antara benua Asia dan benua Afrika. Benua Asia terdapat di sebelah timurnya dan benua Afrika ada di sebelah selatan. Untuk ke benua Asia, bangsa Belanda akan menuju ke arah timur, terutama ke Nusantara. Rute pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara. Pada tahun 1594, ekspedisi pertama dipimpin oleh Willem Barents yang mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau dari barat akan sampai pula di timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit oleh es, mengingat di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Pada tahun 1595, ekspedisi pelaut Belanda berikutnya dipimpin Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta 64 pucuk meriam memulai perjalanan. Pelayaran dan penjelajahan samudra untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang Portugis. Akhirnya ia sampai di Banten tahun 1596. Rombongan berikutnya dipimpin oleh Jacob van Heemskerck. Dengan armadanya tahun 1598 ia mendarat juga di Banten. Heemskerck dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Kemudian ia melakukan aktivitas perdagangan dan berlayar sampai ke timur Maluku yang sebelumnya dia singgah di Tuban. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Jacob van Eyck. Mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang. Keren kan animasinya? Keren banget Pak. Aku jadi paham rute pelayaran bangsa Belanda. Terima kasih Pak. Anak-anak hebat dimanapun kalian berada, semoga kalian dapat memahami apa yang disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Apa yang dapat disimpulkan dalam pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah rute pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara itu mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis yang telah berlayar sebelumnya, yaitu melalui pantai barat Afrika. Kesimpulan yang kedua,
Bangsa Belanda yang pertama kali mendarat di Indonesia itu di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Bagaimana? Kalian dapat memahami video pembelajaran kali ini? Pesan saya terakhir adalah semangat terus belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.